Di hadapan saya saat ini ada Master Chu dan Master Huang. Halo Master Huang. Halo Master Chu. Ni hao. Apa kabar? Oke. Master Chu dan Master Huang adalah teman baik saya. Saya sudah kenal kurang lebih 10 tahun. Dan saat ini saya berada di Cina, lagi ada bersama mereka di Shenzhen. Saya ingin menanyakan pada mereka beberapa hal mengenai kekristenan di China. Tentunya Anda ingin tahu, bukan? Saya Mr. Wong yang tinggal di Shenzhen. Kami ada pelayanan di gereja bawah tanah. Tapi gereja di atas tanah, bukan di bawah tanah. Cuma namanya gitu kan. Jadi di sini gereja itu lancar juga, semua lancar, jalan apa lancar. Cuma sekarang ini kayak macam pemerintah ada sedikit tekan gereja-gereja pemerintah, gereja bawah tanah. Cuma puji Tuhan lah, yang penting Tuhan yang pimpin, jalannya juga lancar. Yang kita mau banyak berdoa buat orang China ya. Sekarang kita juga tahu sekarang sudah akhir zaman kan. Ya akhir zaman itu pasti banyak masalah-masalah buat tekanan gereja. Jadi puji Tuhan. Pak Abraham juga sebelum itu banyak pelajaran bagi kita dan kasih nasihat kita bagaimana kita mengharap sama Tuhan, bukan mengharap sama sendiri, kekuatan sendiri. Kalau menambah Tuhan pasti buka jalan. Memang di Cina kalau pelayanan tidak bebas kayak Indo, cuma yang tidak bebasnya itu juga ada rencana Tuhan. Mungkin tidak bebasnya juga buat latih iman kita mungkin lebih bagus. Kalau teman-teman di Indonesia memang bebas, cuma ya kita mau puji Tuhan lah. Tuhan tentangkan kita di mana saja. Oke, Master Huang. Di samping Master Huang ini ada Master Chu. Nah, Master Chu ini juga pernah mengikuti program X yang diadakan juga di China. Pernah saya adakan di China di sebuah pabrik. Chu ini adalah muridnya. Juga Master Huang menjadi penterjemah saya pada waktu itu. Dan kemudian mereka mengikuti X khusus special edition di Indonesia. 6 orang daripada mereka hadir mengikuti kelas khusus buat pendeta hamba-hamba Tuhan dari China di Indonesia. Oke. Master Chu, bagaimana suka dukanya mengembalakan gereja? 请问你在中国大陆的服侍是大概什么情况？一般我们是在中国大陆的是服侍了几十年。mereka pelayanan di China itu sudah puluhan tahun juga, sudah cukup lama. 我们就服侍了30多年。 Kami pelayanan di gereja mereka sudah ada 30 tahun. Ya, 继续讲。欢迎这次亚伯拉罕的牧师到来。 terima kasih 很 juga 高 Pak. 兴见到大家。 Terima kasih 向问好。 ketemu Pak Abraham, kami di Shenzhen ketemu Pak Abraham gitu. 这一次和亚伯拉罕见面， Ya, 继续讲。谢谢，呀，谢谢你们全体。讲一下关于这边教会的情况。这边的整体的情况还都是很好， semua gereja di sini pelayanan sih lancar. 信仰还是自由的。 mereka juga pemerintah sih tidak ada juga tekanan, tapi tidak terlalu gitu. 但是聚会我们灵巧， Cuma sekarang kita pelayanan itu kita tidak macam dikumpul ke yang banyak orang gitu. 分小组， Di bagai grup, bagai kelompok. 大家还都获得的服侍主， mereka sih haus juga sama Tuhan. 都在货上奔跑。 mereka sih rajin yang hamba-hamba Tuhan rajin melayani. 整体环境都很好。 Semua sih oke lah, puji Tuhan. 信心、爱心， Semua ya kita semua sih masih jalan terus gereja. 热心还很火热。 Kita masih berapi-api lah melayani Tuhan. Berapi-api. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Master Huang dan Master Chu, berapa banyak kira-kira orang Kristen di daratan Cina
Kalau di Cina Kristen tidak sampai 10%. Kalau di jumlah tidak sampai 10%. Kalau bilang dalam Cina percaya Tuhan itu masih kurang. Jadi di Cina memang sekarang sudah kehidupan sudah tinggi, sudah bagus. Cuma orang China itu bukan uang, masalah agama. Kalau mereka tidak ada agama, biar uang banyak, hati juga jahat. Macam-macam barang-barang yang aneh-aneh yang kita di Indonesia juga dengar juga bilang di Cina banyak barang-barang palsu macam-macam itu. Itu sih mau dibilang bukan orang Kristen yang punya lakukan itu, orang yang tidak ada agama punya. Jadi di China ini sekarang tidak perlu uang, perlu agama. Uang sudah cukup, yang penting agama. Agama apa? Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang jelangan yang paling benar. Ya. Mr. Huang dan Mr. Chu, bisa diceritakan sedikit pergumulan apa daripada orang Kristen atau gereja di China, dan apa yang menjadi kebutuhan daripada gereja dan orang Kristen di China? Kita di China jemaat memang cukup semangat, cuma pengetahuannya kurang. Jadi kita perlu hamba-hamba Tuhan yang kalau bisa tolong bantu cari guru-guru yang bisa ngajar tentang Alkitab yang lebih dalam, dan mereka lebih bisa mengerti, ya, satu ini guru-guru yang kita perlu, guru Alkitab. Kedua, guru namanya pimpin pujian, alat-alat musik, pimpin pujian apa itu. Kalau di China itu musik-musiknya masih kuno, jarang ada lagu-lagu yang baru, jarang yang lagu-lagu yang bisa semangat. Jadi kita perlu satu guru yang bisa ajar kitab dengan guru musik atau guru pimpin pujian gitu. Itu dua macam yang di China perlu. Oke. Pendeta Chu bilang dia punya setiap minggu punya pelayanan, selain hari Minggu kebaktian itu, hari biasa itu ada sale-nya sih di pabrik-pabrik. Mereka di kelompok kecil, tidak besar punya. Jadi mereka ada pelayanan situ. Pendeta Chu ini dia layani banyak pabrik-pabrik, kunjungin pabrik, doain hamba-hamba Tuhan di sana juga gitu. Dia ada pelayanan berapa gereja? 3-4 gereja. Kalau anak-anak Tuhan dari berbagai negara atau hamba Tuhan khususnya dari Indonesia, anak-anak Tuhan mau datang melayani di China, apakah Pastor Mr. Huang dan Mr. Chu bisa memberikan akses untuk mereka melayani? Bisa, kalau bilang mau melayani bisa, cuma mesti waktunya sebelum ini mesti mau ada waktu untuk siap gitu. Jadi soalnya jadwalnya juga mesti mau di muka hari gitu. Cuma di sini mulai memang kalau peraturan pemerintah, hamba-hamba Tuhan orang luar negeri tidak bisa melayani di China. Cuma kita melayani, kita gelap-gelap saja, kita sembunyi-sembunyi saja gitu. Cuma Bapak Ibu jangan takut tidak ditangkap sih ya. Kita masih aman. Cuma kita hati-hati gitu. Ya, oke.